Harga 500.000, bagus, besar. Lo yakin gak kena prank kan? Villa murah, 4 kamar, pas di kaki Gunung Bromo. Walah mas, yang di iklan itu pakai foto lama mas. 3, 2, berikan. Tahan 3 detik. Dan harga 500.000, bagus, besar. Lo yakin gak kena prank kan? Hey guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Kutukan 9 Setan. Film ini berkisah tentang sekelompok remaja pecinta alam yang berlibur ke Bromo. Namun tanpa disengaja mereka salah menyewa villa peninggalan keluarga Belanda, di mana mereka jadi terjebak situasi menyeramkan. Apa saja kejadian seram yang dilakukan makhluk gaib itu kepada para remaja ini nanti? Mari sama-sama kita lihat bersama. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terena kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan sebuah rumah yang ditinggali keluarga bule. Malam itu ada seorang anak yang sedang ketakutan, di mana ada seorang pria mengejarnya dengan membawa sajam. Anak bernama Maurice itu bersembunyi di dalam lemari pakaian sembari membuat sebuah tulisan. Pria misterius yang mengenakan topeng berjalan masuk dan mencari ke seluruh kamar. Pria itu langsung membuka lemari pakaian dan seketika Mary, sang ibu Maurice, langsung melawan untuk menyelamatkan Maurice. Nahasnya Mary malah mati di tangan pria itu. Maurice yang malang harus menyaksikan sendiri sang ibu meregang nyawa. Maurice langsung lari dan melawan sekuat tenaga agar selamat dari kejaran si pria misterius. Nahasnya dia pun ikut jadi korban di tangan si pria. Dan film pun baru dimulai. Beralih ke masa kini di mana terlihat ada Sarah yang kegirangan melihat story medsosnya dilihat oleh ribuan penggemar. Di mana Sarah sudah merasa jadi selebgram. Sementara Ferdy, Devon dan Miko hanya bisa tertawa melihat teman mereka yang kegirangan. Ferdy lalu pergi untuk berbicara dengan Lia yang masih sibuk bekerja. Ia menawarkan diri untuk membantu Lia memasukkan barang ke bagasi mobil. Belakang, gak apa-apa. Masuk itu FWB lu? Baru di sela pekerjaan, Lia menghampiri 4 temannya itu sembari bertanya di mana mereka akan menginap saat berlibur nanti. Miko menjelaskan jika ia sudah menyewa villa mewah di kaki Gunung Bromo. Selain memiliki 4 kamar dengan bangunan yang cukup luas, villa itu memberikan promo khusus jika mereka mau booking online. Miko menunjukkan villa Tengger pada mereka. Ntar, lo yakin gak kena prank kan? Pendidiku gue. Enggak, lu cari villa sendiri. Berisik banget. Miko Lia mana? Setelah tutup, mereka semua langsung melakukan perjalanan menuju ke Gunung Bromo. Ferdy dan Lia duduk di depan sementara Sarah, Devon dan Miko memilih duduk di belakang agar bisa tidur. Melihat mereka sudah tidur, Ferdy berniat untuk cari kesempatan menggenggam tangan Lia. Seketika itu ia teringat dengan masa lalu di mana Ferdy sudah pernah menyatakan cintanya pada Lia. Di mana Lia itu mengaku punya perasaan yang sama, namun Lia takut hubungan cinta mereka berdua bisa merusak persahabatan mereka. Lalu Lia memilih untuk menolak Ferdy dan menahan perasaan juga hasratnya sendiri. Di pagi harinya mereka sampai juga di kawasan Gunung Bromo.
Terlihat Ferdi yang langsung semangat begitu melihat Lia terbangun dari tidur. Miko menyambut pagi hari dengan marah-marah karena Devon dan Sarah tidur bersandar padanya. Selang beberapa jam kemudian akhirnya mereka sampai juga di kawasan wisata dan singgah untuk membeli sarapan. Endulip. Oke, gua harus menjunjung tinggi yang namanya self love. Lu kan bangkunya beda. OTW ya. Maaf dong. Itu makanan datang tuh. Penjual makanan di sana langsung lari ketakutan begitu mendengar kata Villa Tengger yang menjadi tempat mereka menginap. Tak berselang lama Narto datang ke warung makan itu. Ternyata Narto adalah penjaga villa yang bertugas menyediakan akomodasi selama pengunjung menginap di sana. Setelah berkenalan dan menghabiskan sarapan mereka pun bergegas pergi menuju ke Villa Tengger. Sesampainya di sana Devon merasa ada yang salah karena selain kotor villa itu juga tampak tak terawat. Narto mengungkapkan jika foto di web sudah diambil sejak lama dan kini kondisi villa mulai rusak karena jarang ada pengunjung yang datang di era pandemi. Sarah kembali melakukan siaran live Instagram dan mengungkapkan jika villa itu terasa menakutkan. Karena sudah membayar uang sewa mau tak mau mereka harus tinggal di tempat itu. Semua barang diturunkan dan bergegas masuk ke dalam untuk membersihkan seisi rumah. Terlihat ada sosok hantu wanita bule yang sedang bermain ayunan. Narto ikut membantu dengan membawakan barang juga menjelaskan seluruh ruangan dalam villa itu. Lia terpana melihat foto lama di mana villa itu bernama Vilheim. Narto berkata jika dulunya villa itu adalah milik keluarga Belanda bernama Hein. Setahun kemudian villa itu dibeli oleh Haryo Tengger dan berubah nama menjadi Villa Tengger. Iya. Mau sekamar kan sama Sarah? Sama Oma, apa kita harus ke kamar? Narto menunjukkan tangga menuju ke ruang bawah tanah. Ia memperingatkan jika para tamu dilarang untuk turun ke bawah. Ruangan itu adalah gudang namun sudah lama terkunci dan tak bisa dibuka lagi. Setelah mendapatkan kamar masing-masing mereka langsung menuju ke kamar mandi. Miko yang kebelet kencing sampai berlari keluar villa karena penuh. Ferdi merasakan suasana horor di kamar mandi. Setelah selesai tiba. Di waktu yang sama Miko yang kencing di luar melihat sosok gadis kecil yang berlarian. Sementara Ferdi mulai merasakan bulu kuduknya berdiri tertiup angin lembut. Miko yang ketakutan berlari masuk ke rumah hingga menabrak Ferdi yang baru keluar dari kamar mandi. Miko pun langsung menceritakan penampakan hantu gadis kecil pada Devon. Piano yang berada di ruangan itu tiba-tiba saja berbunyi secara misterius. Tak berselang lama Ferdi ikut bergabung untuk mendengarkan cerita Miko. Sayangnya tak ada yang mau percaya dengan keberadaan hantu di villa itu. Narto pun meminta izin untuk pamit pulang karena urusannya sudah selesai. Lo tadi di toilet kan? Pas gue mau... Setelah mereka kembali ke kamar masing-masing piano itu kembali berbunyi dengan sendirinya. Di kamar wanita Sarah berencana untuk mandi. Setelah Lia menatap pakaian ke lemari dia penasaran melihat goresan di kayu lemari yang membentuk sebuah kalimat. Lia berusaha untuk membaca kalimat apa di sana. Tiba-tiba Sarah ikut mendapat gangguan di kamar mandi saat mendengar suara aneh dari shower, di mana cairan merah mengucur deras ke wajah Sarah. Dia pun menjerit histeris ketakutan hingga Lia datang ke sana. Rupanya Sarah hanya berhalusinasi. Siang harinya Lia memasak makanan untuk disantap bersama. Melihat Sarah yang masih sangat ketakutan, Ferdi menyarankan untuk pindah tempat menginap. Devon sangat tak setuju karena mereka sudah membayar uang sewa untuk 5 hari. Terlebih jika ingin pindah ke hotel mereka harus keluar uang lebih banyak dengan harga yang jauh lebih mahal. Devon berkata jika di semua tempat sudah pasti ada penunggunya. Ia meminta teman-temannya untuk hidup berdampingan dengan mereka dan tidak mengganggu penunggu asli villa itu. Ia yakin jika mereka tidak berbuat gaduh maka penunggu di sana juga tidak akan mengganggu. Selesai makan Lia menemani Sarah main ayunan di halaman samping villa. Ia membujuk Sarah untuk tetap tinggal di villa itu karena tidak memungkinkan untuk pindah ke hotel.
Sarah melihat postingannya di Instagram yang menunjukkan jika ia menginap di Villa Tengger. Anehnya semua komentar menyatakan jika villa itu berhantu. Lia teringat dengan tulisan di lemari dan mencari artinya di internet. Ternyata tulisan itu adalah bahasa Belanda Helpson, yang berarti bantu kami. Malam harinya ruang tengah Villa Tengger dipenuhi dengan arwah bule Belanda yang asik berdansa. Lia sampai terbangun karena mendengar suara ramai. Ia pun bergegas memeriksa sumber suara itu yang ternyata piano tua kembali berbunyi dengan sendirinya. Ferdi berusaha menenangkan diri hingga menyadari ada suara langkah kaki dari belakang. Ia mengikuti suara langkah kaki itu yang ternyata menghilang di gudang bawah tanah. Ferdi mencoba untuk membuka pintu gudang hingga tiba. Devon muncul mengejutkannya, ternyata Devon baru saja ke dapur untuk ambil air minum. Ia pun bergegas mengajak Ferdi kembali ke kamar untuk segera beristirahat. Sesampainya di kamar, Devon langsung menarik selimut dan dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Hingga tiba. Pagi harinya Lia mengeluh air di dapur yang tak mau nyala. Ia meminta Miko untuk menimba air di sumur samping villa sebelum mereka berangkat menuju ke Gunung Bromo. Meski tak mau, Miko terpaksa membawa ember ke sumur. Jangan. Nggak bisa nimba air. Kali ini Miko kembali mendapat gangguan gaib di mana sosok wanita mengerikan menari di balik jemuran. Dan saking ketakutannya Miko berlari ke arah hutan hingga menemukan makam kuno di sana. Ferdi, Devon, Sarah, dan Lia bergegas menghampiri di mana si Miko sibuk menangis di makam kuno itu. Mengetahui banyak hal tak beres di villa itu, mereka berlima pergi ke rumah Narto untuk meminta petunjuk. Karena Narto tak kunjung keluar, Ferdi memberanikan diri untuk masuk dan memeriksa sendirian. Nahasnya darah mulai keluar dari kedua mata Ferdi. Dan ternyata pria itu adalah Tarjo, kerabat dari Narto yang juga tinggal di rumah terdekat villa. Mereka menanyakan keberadaan makam kuno yang tampak tak terawat di belakang villa. Tarjo menjelaskan jika makam itu adalah kuburan dari keluarga Belanda bernama Van der Heijn. Mereka membangun villa itu sejak 70 tahun lalu. Heijn membawa istri dan kedua anaknya untuk menetap di villa dekat Gunung Bromo sembari mempelajari kesenian daerah setempat. Karena satu dan lain hal, 3 pekerja yang bermain curang dipecat oleh Heijn secara tidak terhormat. Ketiga pekerja itu menaruh dendam kesumat hingga keluarga Belanda itu pun dibantai secara keji di rumah mereka sendiri. Awalnya keluarga Heijn dimakamkan di pemakaman umum. Namun tak lama setelah pembantaian itu, ketiga pekerja yang diduga sebagai pelaku ikut mati dengan cara yang tidak wajar. Jasad mereka ditemukan di atas batu nisan keluarga Heijn. Warga yang ketakutan akhirnya memindahkan makam Heijn ke belakang villa. Setelah villa diambil alih Haryo Tengger, bangunan itu terus-menerus mengalami renovasi. Kondisi rumah yang sudah mulai usang membutuhkan dan hal lebih untuk memperbaikinya. Cucu Haryo mengambil inisiatif untuk menyewaan rumah itu di mana Ferdi dan teman-temannya adalah pengunjung pertama. Sarah sudah sangat ketakutan untuk kembali ke villa itu lagi dan merengek agar pindah ke tempat lain. Devon malah menyalahkan Miko yang memberi ide untuk menyewa villa murah. Mereka jadi saling tuduh dan adu mulut hingga suasana semakin memanas. Lu kira gua nggak takut? Kita semua takut. Tanpa basa-basi lagi mereka langsung mengemasi barang-barang dan segera pergi dari villa angker itu. Setelah semua siap, Ferdi berusaha menyalakan mesin mobil. Namun anehnya mobil itu mogok dan tak mau menyala. Lia membawa minuman beralkohol agar mereka bisa melupakan kejerian selama tinggal di villa angker itu. Buat lo, Fer. Siap, Mik. Gak ada gue kita ribut. Sarah meminta Ferdi untuk melakukan selfie bersama. Mereka pun minum sampai larut malam sebelum kembali ke kamar masing-masing. Saat Lia sudah lelap tidur, Sarah masih sibuk membalas komentar di postingan terbarunya.
Jendela di samping ranjang terbuka terkena angin. Lia akhirnya terbangun mendengar teriakan Sarah dan buru-buru menutup jendela. Tidur ah. Di waktu yang sama Devon membersihkan file foto yang tidak terpakai untuk menghemat memori. Anehnya kamera itu menangkap wajah hantu menyeramkan. Suara langkah kaki terdengar berhenti di depan pintu kamar disertai ketukan kencang. Devon membuka pintu itu ternyata. Karena bosan Miko dan Ferdi mengajak Devon untuk cari makanan hangat yang dijual di sekitar villa. Mereka tak lupa untuk mengajak Sarah dan Lia juga. Karena Lia masih tertidur, Sarah bergegas membangunkannya. Namun Lia tak mau ikut dan memilih untuk tetap tidur di kamar sendirian. Sarah bergegas pergi dari kamar dan menutup pintu. Sarah berjalan keluar villa dengan senter dan melihat sekelebat bayangan hantu duduk di atas ayunan. Dia yang ketakutan itu langsung berlari menyusul ketiga teman yang lain. Di dekat villa itu masih ada warung makan yang berjualan dengan api unggun di depannya. Sarah masih sibuk dengan Instagramnya. Melihat wajah mereka yang berubah mengerikan, Sarah semakin yakin jika nyawa mereka sedang terancam. Miko ikut terkejut melihat foto mereka itu dan memberitahu Devon dan Ferdi untuk mengecek postingan terbaru Sarah. Pun gua. Tak berselang lama penjual warung menyajikan minuman hangat 5 gelas. Sarah heran mengapa ada 5 padahal mereka hanya berempat. Penjual itu berkata jika ia melihat ada 5 orang namun 1 di antara mereka sudah menghilang. Sementara itu Lia masih tertidur dengan sangat lelap hingga hantu bule ikut di sebelahnya. Lia yang masih ngantuk berat tak mau membuka mata dan meminta Sarah untuk tidak mengganggunya. Si hantu jadi marah berusaha mencekik leher Lia. Seketika itu Lia dibawa ke masa lalu saat keluarga Hein dibantai dengan keji. Lia membuka mata dan menyadari jika ada tangan hantu. Lia yang ketakutan berlari keluar kamar hingga melihat Sarah dan Devon berjalan ke ruang bawah tanah. Dia mengikuti kedua temannya tak tahu jika semua orang sedang pergi membeli makanan. Tak berselang lama Ferdi dan ketiga temannya kembali ke villa. Mereka langsung menghentikan Lia yang hendak turun ke gudang. Nggak mau katanya tidur. Ini lo mimpi kali. Lia menceritakan apa yang dilihatnya hingga menyadari jika kedua sosok itu adalah jelmaan dari Devon dan Sarah. Ferdi meminta semua teman-temannya untuk bertahan karena perjalanan baru bisa dilakukan saat esok menjelang. Sembari menunggu pagi tiba mereka memilih untuk tetap berjaga dan menghangatkan diri di depan perapian. Miko yang sedang menyeduh minuman hangat di dapur mulai terganggu dengan suara aktivitas manusia di gudang bawah tanah. Ini. Tak berselang lama Ferdi datang membawakan kabar baik. Tarjo menyewa mobil lain agar mereka bisa jalan-jalan sebelum kembali ke Jakarta. Malam itu juga mereka memutuskan untuk pergi menikmati sunrise di Gardu Pandang. Spot. Best lah. Mulai naik. Sandra. Baik banget. Iya cepet. Kita foto yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Ferdi tak mau kehilangan kesempatan untuk berdua saja dengan Lia. Siangnya ia mengajak Lia untuk naik kuda bersama. Siang harinya mereka ke air terjun juga untuk refreshing. Di tempat lain sosok hantu nenek tua merayap naik dari basement menuju ke area dapur. Ferdi mendapat telepon dari Narto yang mengabarkan jika mobil mereka sudah berhasil diperbaiki. Ferdi menitipkan salam terima kasih untuk Tarjo. Namun Narto kebingungan karena selama ini ia tinggal sendiri di rumah. Ia bahkan tak mengenal sosok pria yang bernama Tarjo itu.
Malam harinya Maurice merayakan hari ulang tahun. Semua keluarga Belanda dan 2 pembantu ikut merayakan dan menyanyikan lagu ulang tahun. Tanpa mereka sadari 3 pekerja yang sudah sakit hati sudah merencanakan aksi balas dendam. Ternyata Tarjo adalah suami dari salah satu pembantu di rumah itu yang ikut mati jadi korban. Tarjo yang berjaga di teras rumah menjadi korban yang pertama. Tepat setelah Maurice meniup lilin di atas kue ulang tahun, 3 pekerja yang membawa sajam mulai melancarkan aksinya. Satu persatu keluarga itu dibunuh dengan keji. Maurice dan kakaknya Myrtle berusaha melindungi sang ibu, namun kekuatan pria itu jauh lebih besar dari mereka. Dua pembantu di rumah itu yang bernama Aminah dan Aisyah ikut mati dibantai dengan keji. Sosok wanita tua yang merangkak dari basement memainkan piano dengan nada penuh kesedihan. Ferdi dan teman-temannya baru sampai villa dan heran melihat lampu yang menyala. Sebelumnya mereka meninggalkan villa itu dengan kondisi lampu masih dimatikan. Saat mereka masuk ke dalam rumah, lampu yang menyala tiba-tiba berkedip. Mereka mulai panik. Sosok nenek tua kembali terlihat melintas di area dapur menuju ke ruang bawah tanah. Ferdi meyakini sosok wanita tua yang dilihat itu bukan penampakan semata. Ia mengajak mereka untuk memeriksa gudang bawah tanah. Ferdi mencongkel kunci gudang dan langsung masuk ke dalamnya. Devon ikut menyusul hingga pintu gudang kembali menutup rapat. Untungnya Narto segera datang dan berusaha mendobrak pintu tebal itu. Di waktu yang sama Ferdi dan Devon mulai mengeksplorasi ruang bawah tanah villa yang tampak mencurigakan. Ternyata banyak foto usang keluarga Hein tergeletak di ruangan itu. Di waktu yang sama Sarah dan Lia mendengar ada suara aneh di ruang piano hingga membuat mereka penasaran untuk memeriksa. Seketika itu Devon dan Ferdi mendengar suara nenek tua yang menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Devon menemukan satu pintu rahasia yang ternyata berisi kamar tidur sang nenek. Mereka membawa nenek itu ke lantai atas dan memberikan minuman hangat padanya. Ternyata wanita tua itu adalah Maurice yang berhasil diselamatkan oleh warga pribumi setelah terjadi pembantaian. Warga berbondong-bondong menyelamatkan keluarga Hein dan memeriksa semua mayat di sana. Mengetahui Maurice masih hidup, mereka bergegas membawa anak itu ke rumah sakit terdekat. Maurice bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri semua jasad semua sanak saudara dan kerabat mati. Dia dirawat di bangsal anak-anak rumah sakit umum wilayah Tengger selama beberapa minggu akibat luka tebasan yang cukup dalam. Tulang punggung Maurice tak bisa berfungsi seperti sedia kala. Dia harus menjalani kehidupan baru dengan punggung yang bungkuk permanen. Sebelumnya Maurice hendak dibawa pulang ke Belanda, namun dia melarikan diri dari rumah sakit dan bersembunyi di ruang bawah tanah Villa Hein. Di tempat itu ia bisa melihat arwah ayah dan ibu yang senantiasa menyambut dengan senyuman hangat. Ia tak pernah keluar lagi dari sana dan bertahan hidup dengan sumber makanan apapun yang bisa ditemukan. Lia dan Sarah menopang nenek keluar dari rumah itu, tiba-tiba pintu terkunci rapat dan lampu kembali berkedip. Sosok arwah keluarga Hein muncul di hadapan mereka seolah tak terima Maurice dibawa pergi. Mary membujuk Maurice untuk tetap bertahan di villa angker bersama. Lia dan Sarah berusaha menghalangi Maurice. Nahasnya hantu mencekik leher Lia hingga Maurice jatuh ke pelukan Mary. Sarah ikut dicekik oleh anggota keluarga Belanda lain.
Devon Miko dan Ferdi memecahkan jendela untuk menyelamatkan dua gadis yang tak berdaya. Arwah Hein mencekik dua pemuda dan mengepaskan tubuh mereka sampai jauh. Ferdi yang menyerang sendirian malah dibawa oleh hantu Hein menuju ke ruang bawah tanah. Dua hantu wanita pembantu rumah itu mengembalikan tubuh Ferdi dan membantu mereka untuk keluar dari villa. Akhirnya mereka berlima bisa pergi menggunakan mobil yang sudah diperbaiki Naruto. Sementara itu Villa Hein kembali tenang di mana para arwah menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Devon gantian menyetir mobil sampai Jakarta sementara Ferdi duduk di belakang bersama Sarah dan Lia. Ia menggenggam tangan Lia dengan sangat erat. Namun ternyata sosok Ferdi sudah dirasuki oleh hantu Hein. Dan film pun berakhir. Harga 500.000, bagus, besar. Lo yakin gak kena prank? Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya dalam film ini banyak adegan yang bikin kita terkaget-kaget dan dengan setting Gunung Bromo yang menawan membuat film ini punya alur cerita yang tersendiri untuk para penonton. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tidak lupa Mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys.